2026 FIFA World Cup is just months away, but instead of excitement, anticipation, and celebration, the build-up is being dominated by backlash, fear, and controversies, primarily due to the political developments happening around. Pembatalan Piala Dunia 2026 di benua Amerika ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Terbaru, timnas Jerman mengancam menarik diri karena kecewa dengan sikap Donald Trump terkait rencana pencaplokan Greenland. Selain Jerman, beberapa negara Eropa maupun Asia lainnya juga berpotensi mundur. Apa jadinya jika Piala Dunia 2026 tanpa negara Eropa? Pastinya kurang berjalan seru karena pemain-pemain terbaik dunia terdapat di negara benua biru. Selain ancaman boikot, sudah ada ribuan tiket yang telah dipesan terpaksa dibatalkan oleh para fans karena faktor keamanan yang dipertanyakan. Donald Trump juga membuat satu kebijakan aneh memblokir visa 75 negara yang menambah aura kegagalan Piala Dunia 2026. Cetak Gol coba merangkum Piala Dunia 2026 berpotensi gagal, banyak negara yang memboikot sebagai berikut. Negara Eropa mengancam boikot Piala Dunia. Perebutan wilayah Greenland antara Uni Eropa dan Amerika Serikat terus mengalami eskalasi. Niat sepihak Donald Trump menguasai wilayah otonom Denmark ditentang habis oleh benua biru. Pengerahan militer menjadi jalan yang akan ditempuh oleh Trump. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini benar-benar serius mencaplok Greenland tanpa memperdulikan NATO ataupun Uni Eropa. Kalau kita analogikan, Trump ibarat seperti anak kecil nakal yang ingin mengambil mainan yang bukan miliknya. Ia bahkan tidak peduli jika harus menggunakan kekerasan untuk merebut mainan tersebut. Harga diri NATO tentunya semakin diinjak-injak dan gak ada harganya di mata Trump. Pihak Gedung Putih sama sekali gak menganggap serius kekuatan aliansi Eropa sebagai ancaman. Lihatlah bagaimana Caroline Levitt menyampaikan komentar yang seolah meremehkan kekuatan Eropa. Saya rasa kehadiran pasukan Eropa tidak akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan presiden dan juga tidak mempengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland, kata Sekretaris Pers Gedung Putih ini. Apa langkah negara Eropa untuk mencegah Greenland jatuh ke tangan Trump? Bukan peperangan ataupun serangan militer, melainkan satu keputusan yang bisa membuat Paman Sam merugi. Negara-negara Eropa punya satu manuver cerdas, yakni memboikot Piala Dunia 2026. Kalau kamu sudah membaca berita, timnas Jerman dikabarkan akan menarik diri. Bersumber dari Sport Bible, langkah Der Panzer untuk mundur bukan omong kosong belaka. Jürgen Hart berpendapat jika mundurnya Jerman merupakan sebagai bentuk tekanan politik. Membatalkan keikutsertaan di turnamen hanya akan dipertimbangkan sebagai bentuk tekanan politik. Tujuannya agar Trump berpikir ulang soal isu pencaplokan Greenland, kata Hart. Jerman mengikuti langkah timnas Spanyol yang juga sempat mengancam mundur dengan alasan yang sama. La Furia Roja nggak terima karena sekutu Paman Sam yakni Israel menyerang Palestina. Sampai saat ini timnas Spanyol masih berpegang teguh dengan keputusannya. Negeri Matador baru akan bermain di Piala Dunia 2026 sampai Palestina terbebas dari kekangan Israel. Manuver negara-negara Eropa memboikot Piala Dunia dinilai sebagai langkah yang cerdas. Mari kita bedah kerugian-kerugian apa saja yang ditimbulkan Amerika Serikat apabila Piala Dunia 2026 tanpa kehadiran negara Eropa. Kita ambil acuan dari Piala Dunia Qatar yang digelar pada tahun 2022 yang lalu. Sebanyak 2,95 tiket ludes terjual di mana FIFA bisa meraup keuntungan 7,5 miliar dolar atau 117 triliun rupiah. Bahkan keuntungan ini baru sebagian besar dari penjualan tiket saja. Gak heran FIFA sampai menyebut Piala Dunia 2022 jadi ajang paling cuan sepanjang sejarah.
Bagaimana tidak, dari 2,95 juta tiket tersebut, setengahnya merupakan penonton dari benua biru. Laga-laga yang dimainkan oleh negara Eropa selalu memikat mata penikmat sepak bola. Rata-rata penonton yang menyaksikan langsung di stadion sekitar 40.000 per pertandingan. Kita bandingkan saja dengan pertandingan final Prancis menghadapi Argentina. FIFA mengumumkan ada 24,08 juta orang di Prancis menyaksikan Kylian Mbappe hat-trick. Kalah jauh dari Argentina yang hanya bisa menarik minat warga lokal sekitar 12,07 juta orang. Statistik tersebut menunjukkan jika Eropa benar-benar menjadi magnet sepak bola. Trump akan kehilangan puluhan miliar dolar apabila membiarkan Piala Dunia 2026 bermain tanpa Eropa. Iran berpotensi mundur dari Piala Dunia 2026. Tak hanya mencari gara-gara dengan Uni Eropa, Trump juga sedang merecoki Iran yang sedang keos. Meski serangan telah ditunda, Amerika Serikat masih terus melancarkan propaganda licik. Trump akan terus mengancam menyerang Iran sampai Ali Khamenei benar-benar lengser. Politikus Partai Republik ini berani menyebut Iran sedang dipimpin oleh orang yang sakit. Sudah saatnya mencari pemimpin baru di Iran. Kepemimpinan itu soal rasa hormat, bukan ketakutan dan kematian. Dia harus berhenti membunuh rakyatnya sendiri dan mulai menjalankan negaranya dengan benar, kata Trump. Kalau kita melihat situasi Iran dalam 48 jam terakhir, nampaknya belum begitu kondusif. Bahkan pemerintah Iran membuat satu blunder konyol menembak mati rakyatnya sendiri. Mayat-mayat yang ditembak pemerintah dan dibiarkan begitu saja tergeletak di jalanan. Belum bangkitnya Iran dari kekacauan menjadi pertimbangan pemerintah untuk menarik diri dari Piala Dunia. FIFA telah menyiapkan skenario untuk menggantikan timnas Iran. Federasi sepak bola dunia ini punya dua opsi potensial memasukkan dua kandidat negara dari Asia. Uni Emirat Arab menjadi calon karena mereka adalah negara non-unggulan tertinggi di zona Asia. Pilihan lainnya adalah Irak yang bermain di antar konfederasi pada bulan Maret mendatang. Mundurnya Iran dari Piala Dunia 2026 juga sangat mungkin terjadi. Negeri para mullah kesulitan masuk ke Amerika Serikat karena Donald Trump melarang visa masuk untuk para pemain. Kasus mundurnya peserta bukan yang pertama kalinya terjadi di Piala Dunia. Pada ajang 1950, timnas India memutuskan untuk mundur karena kurangnya biaya perjalanan antar pertandingan. Celana pendek pria dari RC Sport bisa kamu dapetin dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Alasan kuat Piala Dunia 2026 kurang berjalan seru. Selain ancaman boikot dari negara peserta, ada dasar kuat mengapa Piala Dunia 2026 menjadi kurang seru. Mari kita analisis fakta-fakta kenapa Piala Dunia Amerika Serikat jadi ajang gagal. Pertama, kebijakan Donald Trump sangat berpengaruh. Presiden Amerika Serikat ini secara resmi melarang visa imigran untuk 75 negara dengan alasan politik. Dilansir dari Al Jazeera, pemberhentian proses visa akan dihentikan dengan alasan Amerika merugi. Para imigran dari 75 negara tersebut banyak mengambil tunjangan kesejahteraan dari rakyat Amerika. Departemen Luar Negeri akan menggunakan wewenangnya yang telah lama ada untuk menyatakan calon imigran yang akan menjadi beban publik bagi Amerika Serikat dan mengeksploitasi kemurahan hati rakyat Amerika sebagai tidak memenuhi syarat, kata Tommy Pigott. Kita jelaskan analoginya. Ibarat Jakarta yang penuh sesak setelah Hari Raya Idul Fitri. Para perantau datang ke ibu kota dengan tidak memiliki skill yang pada akhirnya menambah jumlah pengangguran. Pigott tidak mau jika para imigran tersebut akan menjadi beban untuk negaranya. Bukannya keuntungan yang didapatkan, Amerika Serikat malah mendapatkan serangan balik dari para fans. Mereka yang sudah memesan tiket Piala Dunia memilih untuk membatalkan. Bayangkan 16.800 fans dari berbagai negara membatalkan tiket mereka hanya dalam satu malam.
Kalau kita hitung rata-rata kerugiannya dengan mengambil acuan tiket termurah, Amerika rugi $15.000. Ini belum dihitung dari harga tiket termahal sekitar $6.000. Kejadian ini bikin FIFA langsung mengadakan rapat darurat. Gianni Infantino selaku presiden khawatir Piala Dunia 2026 akan menjadi perhelatan paling gagal sepanjang sejarah. Para pejabat senior FIFA serta perwakilan anggota dari penyelenggara turnamen dipanggil oleh Gianni. Dalam pembahasan rapat tersebut, sang presiden mulai memikirkan pemindahan tuan rumah. Jeff Stelling menyarankan Inggris menjadi tuan rumah pengganti karena situasi yang aman. Mantan presenter dari Sky Sport itu meminta FIFA untuk bergerak cepat. Pasalnya Piala Dunia 2026 bakal diselenggarakan, tinggal menghitung bulan saja. Apabila lambat, maka persiapan-persiapan yang dilakukan dipastikan akan batal dan terhambat. Inggris memang belum merasakan lagi tuan rumah sejak terakhir kali di tahun 1966. Di tahun tersebut menjadi momen yang tak terlupakan karena Inggris berhasil meraih trofi Piala Dunia pertamanya. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Piala Dunia 2026 berpotensi gagal, banyak negara yang boikot. Bagaimana pendapatmu? Akankah Piala Dunia 2026 menjadi ajang paling gagal dalam sejarah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.